Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arajuang dimanapun kalian berada, kita melanjutkan lagi part ke-8 dari rangkaian video yang mulai dari part pertama sampai di part ke-8 ini. Kita tetap membahas soal pernyataan dari Haja Herani terkait persoalan kesesatan dan kezaliman yang ada di Islam Jamaah LDII. Baik, di part kali ini, part 8 ini mungkin durasinya tidak akan terlalu panjang karena singkat saja yang ingin saya bahas dalam pernyataan Haja Herani ini. Dia poinnya dalam pernyataannya itu tidak terlalu panjang untuk kita bahas, kira-kira begitu. Kita dengarkan dulu langsung ya pernyataan dari beliau. Wahai ulama-ulama yang mengerti ilmu, mari kita tabayun kepada MUI Indonesia agar perkara kezaliman LDII ini terungkap. Perkara kezaliman LDII ini supaya dihapuskan. Baik, sahabat Arajuang, itu tadi pernyataan dari Haja Herani sambil beliau menangis seperti itu, meluapkan emosinya seperti itu. Seorang nenek-nenek yang kemudian berusaha untuk mencari perlindungan, mencari dukungan, mencari orang-orang yang siap untuk membackup dan membantu beliau dari semua yang beliau sampaikan soal kebusukan, soal kesesatan, soal kezoliman yang ada di dalam LDII. Haja Herani berusaha untuk mengajak semua elemen ulama-ulama yang ada di Indonesia, baik itu yang ada di misalnya di beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia, sebutlah misalnya seperti Nahdlatul Ulama, para ulama yang ada di Muhammadiyah, ulama-ulama sepuh yang ada di Nusantara, di Indonesia, untuk melakukan tabayun, untuk kemudian melakukan pengkajian, mengkaji baik-baik soal kesesatan yang ada di dalam organisasi Jamaah Islamiyah, Jamaah LDII. Nah, tentu ini adalah luapan emosi yang dalam sekali ya. Menurut saya rasa di posisinya Haja Herani pada waktu membuat video itu adalah posisi yang kebingungan, tidak tahu lagi harus berdiskusi dengan siapa, tidak tahu lagi harus melaporkan persoalan ini kepada siapa, sehingga beliau membuat video itu. Dan kalau sahabat perhatikan, kalau misalnya saya tidak lupa, nanti saya akan sertakan di deskripsi soal link video itu. Video itu sudah ditonton sekitar 3 juta lebih ya, sudah 4 juta penontonnya itu, dan viral pada waktu itu soal pernyataan Haja Herani ini. Nah, poinnya sih sebenarnya dari yang saya lihat dari part kali ini adalah Haja Herani berusaha untuk ormas, termasuk misalnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu melek, pelajari itu soal kesesatan LDII. Itu poin yang ingin disampaikan oleh Haja Herani. Jangan didiamkan. Kalau saya tidak salah, di beberapa tahunnya lalu ya, saya lupa tepatnya tahun berapa, pada saat Kiai Haji Ma'ruf Amin masih berada di dalam MUI, Pak Kiai pada waktu itu sudah mengeluarkan pernyataan soal kesesatan Jamaah LDII. Hanya saja selepas beliau sudah tidak ada yang urusi, sudah tidak ada kemudian yang menindaklanjuti soal proses pemeriksaan atau proses pengkajian dari LDII itu sendiri. Ya, sekalipun saya paham setiap instansi, aparat apapun itu, instansi negara apapun itu,
yang punya kapasitas untuk mengkaji hal ini atau memutuskan untuk dibubarkannya ini LDII, tentu harus mendapatkan bukti-bukti yang cukup. Persoalannya kemudian yang terjadi adalah LDII, jamaah LDII itu tertutup. Mereka perintah dari amirnya mereka, perintah dari imam besarnya mereka, itu mereka pasti sami'na wa ta'na, mendengarkan dan kemudian menyepakati itu sebagai sebuah fatwa yang harus ditaati. Mereka tidak boleh buka mulut, mereka tidak boleh menyampaikan hal-hal informasi apapun terkait persoalan LDII itu. Jadi ini mungkin salah satu ya, saya tidak ingin membela MUI atau siapapun itu aparat negara, tapi mungkin itu salah satu kendalanya. Sama loh seperti misalnya kasus Az-Zaitun kemarin. Kenapa sih Az-Zaitun dari sekian lama kenapa baru terungkap? Soal beberapa hal yang aneh, soal beberapa hal yang keliru di Az-Zaitun itu, kenapa harus sekian lama baru terungkap? Padahal Az-Zaitun sudah berdiri lama dan besar. Kurang lebih mungkin seperti itu. Karena tidak cukupnya bukti dan kemudian jamaah juga tidak bisa memberikan informasi yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Mungkin seperti itu. Tapi semoga saja MUI hari ini bisa melihat kondisi dari banyaknya jamaah LDII yang kemudian mencabut baiat terhadap LDII, itu sudah bisa menjadi dasar bahwa LDII bukan organisasi yang beres. LDII bukan organisasi yang tepat untuk merawat umat, untuk menjaga umat, untuk menyatukan umat. Saya pikir seperti itu. Kita lanjut ya ke part selanjutnya. Masih ada sedikit yang perlu kita bahas di part berikutnya. Baik, sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.